Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Roli Kusmandinata. Di sini kita akan belajar lagi tentang pendidikan Pancasila. Ini materi kita selanjutnya adalah agama dan negara. Kenapa kita belajar tentang agama dan negara? Karena agama dan negara ini selalu dibenturkan di negara kita ini. Padahal negara dan agama itu harusnya sejalan sesuai dengan ideologi Pancasila. Nah, agama ini apa sih? Agama ini adalah bentuk kepercayaan bagi manusia, dan negara adalah suatu organisasi terbesar di dunia ini yang memiliki rakyat, tempat, dan hukum. Nah, bagaimana sih? Di sini ada bermacam-macam bentuk negara. Ada negara sekuler. Nah, negara sekuler ini memisahkan total antara negara dan agama. Urusan agama, ya agama. Urusan negara dan negara. Jadi kalau kalian misalnya ke masjid di negara sekuler, udah kalian di masjid. Setelah di luar dari masjid, kalian bukan lagi bicara tentang agama, tapi kalian bicara tentang negara, gitu. Nah, kemudian ada negara agama. Nah, negara agama ini menjadikan agama sebagai dasar kekuasaan dan kedaulatan negara. Nah, biasanya negara agama ini seperti negara Arab. Nah, hukumnya pun mengikuti agamanya, hukum Islam dia. Lalu saat dia mati menggunakan hukum Islam gitu loh. Dia melakukan hubungan seksual menggunakan hukum Islam sampai dia meninggal, dari hidup sampai dia meninggal menggunakan hukum agamanya, yaitu hukum Islam gitu loh maksud saya. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah negara kita, negara Pancasila. Nah, memberikan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Jadi negara kita memiliki peran agama itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi bukan memisahkan dan bukan juga menyebutkan kita negara agama gitu. Karena kita memiliki budaya sendiri gitu. Tapi budaya kita pun erat dengan agama dan kepercayaan. Dan negara kita ini memiliki agama terbanyak. Ada Islam, Kristen Katolik, ada Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, itu. Oke, meskipun ada juga Yahudi, tapi belum diakui Yahudi itu di negara kita. Kemudian ini agama dan Pancasila. Pancasila bersumber dari segala sumber hukum dan Undang-Undang 45 sebagai alat mempersatukan, bukan pemecah belah dan tidak pihak, dan mengandung nilai-nilai moral universal yang diajarkan oleh seluruh agama. Nah, dari tadi yang saya jelaskan 6 macam agama itu dipadukan menjadi sebuah Pancasila. Nilai-nilainya secara universal, dan nilai-nilai etika dan moral berasal dari nilai tradisi dan agama dan humanis modern sesuai dengan HAM. Nah, itulah HAM di dunia internasional. Itu lebih cepat negara kita bicara tentang HAM daripada HAM di dunia internasional. Kalau kalian harus pahami itu. Jadi kita duluan yang bicara tentang HAM itu. Lihat dalam pembukaan Undang-Undang Pancasila. Undang-Undang 45. Oke. Kemudian nih, ini kemudian juga agama dan budaya. Nah, budaya ini juga biasanya selalu dibenturkan oleh agama budaya kita. Padahal agama itu bagian dari budaya. Kenapa? Karena budaya adalah seperangkat nilai, norma, etika, dan keyakinan perilaku bersumber dari banyak hal, termasuk agama. Padahal budaya itu termasuk dari agama. Contoh kalian kayak yasinan. Itu dari agama awalnya, itu dari Buddha, dari Hindu, ya, dari Hindu. Kemudian budaya dari agama. Budaya adalah menuntut perilaku dan pandangan hidup bagi pengembangan, dan aspek mana yang paling menentukan arah hidup pemeluknya, agama atau budaya. Nah, itu sebenarnya adalah seperangkat ide
ide dari manusia. Agama itu dari Tuhan. Tuhan memberikan Tuhan turunkan agama, dan agama itu dikembangkan menjadi budaya. Itu sesungguhnya sebenarnya. Nah, nah ini adalah yang tadi saya sampaikan. Deskripsi budaya, terdapat doktrin agama tentang melahirkan warna-warni agama sesuai dengan keragaman budaya Islam Jawa, Kristen Batak, Hindu Bali, Islam Arab. Nah, banyak karena percampuran budaya antara Islam dengan budaya, pencampuran agama dengan budaya, itu menimbulkan macam warna-warni agama akhirnya. Oke. Seperti halnya misalnya bulan puasa. Bulan puasa kita selalu membagikan tetangga untuk berbuka puasa, saling membagi kanan kiri tetangga kita. Itu adalah budaya. Agama memang hanya mengajarkan untuk saling tata krama antara agama, tidak mengajarkan lebih ke situnya intinya. Kemudian agama dan keberagaman secara internal terkait dengan doktrin agama yang pemahamannya berada di bawah tanggung jawab masing-masing tokoh dan umat agama yang bersangkutan. Dalam lingkup ini adalah aspek iman, keyakinan, dan klaim keberadaan yang membedakan agama satu dengan yang lainnya. Hanya, oke. Kemudian komunikasi dan interaksi kultural. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang mengembangkan sistem budaya dan agama masing-masing. Manusia hidup dalam komunitas sesama. Kenapa? Karena manusia itu adalah zon politikal. Maksud kenapa zon politikal? Manusia itu tidak akan bisa hidup sendiri. Meskipun kita memiliki ego bisa hidup sendiri, pada akhirnya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersama. Itulah kenapa munculnya sebuah budaya. Nah, ini praktik beragama dalam konteks kehidupan beragama antara sesama umat beragama. Agama tidak bisa diposisikan sebagai dogma baku yang justru akan menghilangkan fungsi agama dan solusi masalah hidup. Nah, agama itu jangan kita terlalu kaku maksudnya. Karena agama itu sebenarnya memberikan solusi dalam masalah hidup manusia baik secara individual maupun kolektif. Menjadi bukan agama ini bukan menjadikan kita sebuah kotak-kotakan. Nah, kalau yang ada agama Kristen, ada agama Islam, jalankanlah agama Kristen, jalankan agama Kristen. Yang Islam, jalankan agama Islam. Jangan saling ganggu. Itu sudah ada di surat Al-Kafirun. Kenapa kita saling mengganggu? Sudah ada solusinya. Nah, ya. Itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.